Kalaulah orang bodoh itu diam saja itu lebih baik. Walakinnahu jahilun yatakallam fi umurid din wa yufti. Namun disayangkan orang-orang yang jahil itu bicara tentang perkara agama, bahkan memberikan berfatwa pula. Qala Syaikh Fauzan, hadhil musibah. Yang seperti ini adalah musibah. Jelas ya? Ini kondisi orang yang mabuk kebodohan, oleh kebodohan. Hendaknya dia cukup diam, tidak tahu dalam urusan agama, diam. Tapi orang-orang bodoh hari ini pun bicara dalam perkara agama dan bahkan berfatwa, hazihil musibah. Ammal jahilul ladzi ya'tarifu bi jahli, adapun orang-orang yang jahil dan mengakui kebodohannya, ketidaktahuannya, wa yuqassiru syarrahu 'anil nas, maka kejahatannya itu tidak akan terlalu banyak kepada orang. Orang yang tidak tahu kalau bicara bukan kebaikan yang akan dihadirkan, justru kerusakan. Hadza akhafu minal jahil alladhi yatakallam fi umurid din. Nah, jika kita bandingkan orang-orang yang jahil, yang diam, tidak bicara tentang agama, itu lebih ringan daripada orang yang jahil bicara tentang agama, bahkan berfatwa. Wa yuhallilu wa yuharrim, dan menghalalkan ya, dan mengharamkan. Dalam bab ini dia berfatwa, ini halal, ini haram, padahal dia tidak tahu. Wa yufti wa huwa ala jahal, dia berfatwa sementara dia jahil, tidak tahu ilmunya. Kata Syekh Shalih Fauzan, fahadha yahdus fi akhiriz zaman. Yang begini ini, orang-orang jahil bicara tentang agama, bahkan berfatwa, menjelaskan hukum ini halal, hukum ini haram, dan lain sebagainya, ini akan terjadi di akhir zaman. Maka kita jangan terpedaya dengan perkataan dan hukum-hukum yang disampaikan oleh orang-orang yang jahil dalam agama mereka. Kapan hal ini terjadi, ikhwafillah? Hinama yaqillul fuqaha wa yakthurul qurra wa yattakhidhun nasu ru'usan juhalan. Seiring sejalan dengan sedikitnya para fuqaha. Ketika para fuqaha tidak ada, mulai sedikit, dan yang banyak adalah al-qurra, yang membaca. Wa yattakhidhun nasu ru'usan juhalan, yang dijadikan pemimpin itu adalah orang-orang yang jahilnya. Seiring sejalan ini, ketika ini muncul di tengah masyarakat, ya, para ahli ilmu tidak ada, para fuqaha sudah sedikit, ya. Kemudian mulailah yang ditunjuk jadi pemimpin itu siapa? Orang-orang yang tidak berilmu, yang dipercayakan kepada orang-orang yang tidak berilmu. Yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak, yang amanah dikatakan pengkhianat, yang pengkhianat dikatakan amanah. Dibolak-balik kondisi yang real pada saat itu. Maka di saat itulah terjadinya apa? Orang-orang bodoh berbicara tentang agama, dia memberikan fatwa, menjelaskan hukum ini halal, ini haram, padahal itu tidak didasari dengan ilmu. Yuftu nabi ghairi ilm, mereka nanti berfatwa tanpa ilmu. Wa yadhilluna wa yudhallun, mereka sesat dan menyesatkan pula. Pastilah bagi ya, orang yang bodoh pasti sesat, dan tidak hanya dia dirinya sesat, tapi menyesatkan orang lain. Anak ini yang pertama, ya, hadhihi sakratul jahal, inilah mabuk kebodohan itu. Ya. Na'udzubillah. Ya.
Wathaniyatu, adapun yang kedua, hubbul aishi wa hubbud dunia, mabuk dunia, mabuk cinta dunia. Fa idza ahabba dunya, apabila telah mencintai dunia, nasyal akhirah. Ini dua hal yang mesti kita timbang. Kalau kita cinta dunia, akhirat pasti lupa. Kalau keinginan kita kepada dunia ini tinggi, ikhwafillah, maka akhirat kita pasti terabaikan. Orang yang mabuk dunia, maka pasti lupa akhirat. Wasara ya'mal li dunia, akhirnya dia bekerja hanya untuk dunia, untuk kehidupan, untuk kekayaan. Falladhi yuhibbu syai'an ya'malu lahu. Kaidah, apabila seseorang mencintai sesuatu, maka dia akan bekerja untuknya. Pasti dia akan berbuat, membuktikan rasa cintanya. Ketika kita misalnya cinta kepada pasangan kita, misalnya, ketika pasangan kita menelpon, padahal kita sudah dekat rumah nih, meminta atau berpesan sesuatu, padahal kita sudah hampir sampai di rumah, angkat telepon, tolong belikan ini bang. Kira-kira Pak Yogi balik apa cari lagi atau ke rumah langsung gitu. Kita buktikan cinta kita. Kita buktikan permintaan orang kita cintai itu kita hadirkan. Begitu seterusnya. Orang, ya, kalau dia mencintai sesuatu, pasti dia bekerja keras untuknya, pasti dia berusaha maksimal demi membuktikan cintanya. Orang ketika sudah cinta dunia, pasti lupa akhirat. Ini bahaya. Padahal dunia akan berakhir, akhirat akan kekal selama-lamanya. Fa ya'malu lid dunya wa la ya'malu lil akhirah. Dia akan bekerja untuk dunia dan tidak akan bekerja untuk akhirat. Hadza yusibu katsiran minan nas fi akhir zaman. Ini banyak menimpa orang di akhir zaman. Yang begini nih modelnya, yang mabuk dunia, tidak tahu siang dan malam, Pak Yogi. Tidak tahu jam kerja. Pokoknya dia punya ambisi yang besar untuk mendapatkan, dia bekerja. Padahal kita punya misi besar lebih dari itu, yaitu ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadha yusibu katsiran minan nasi fi akhir zaman. Jahula wa ta'allaqa bid-dunya wa nisyan al-akhirah. Wa nisyanu lil akhirah. Jahil dan keterikatan dengan dunia dan akan melupakan akhirat. Al-ana yaqulun. Lihat. Ini kalau kita mendengarkan ucapan-ucapan seperti ini, maka mereka sedang mabuk dunia. Mereka mengatakan, al-ana yaqulun la tadhkurul jannata wan nara fil khutab wa tukhawifuna an-nas. Jangan kalian bahas tentang surga dan neraka pada khutbah-khutbah kalian, pada ceramah-ceramah kalian, dan jangan kalian takut-takutkan orang. Jangan kalian takut-takutkan orang dengan azab Allah. Ya, hadza irhab. Hadza irhab. Ya. Ini sifat yang tidak baik. Ini namanya ya semacam menakut-nakutkan, perbuatan menakut-nakutkan orang. Kalau irhabiyun itu kan teroris ya. Ini kerjanya kalau kalian ceramah, tema-tema ceramah kalian tentang surga, tentang neraka, jalan-jalan menuju surga, jalan-jalan yang bisa mengantarkan ke neraka, ya, azab-azab yang pedih dalam neraka, jangan. Ini tidak perlu kalian ingatkan. Ini ada perbuatan yang tidak baik. Wa antum unasun mutazammitun indakum qunut. Nah, jadi nanti banyak ungkapan-ungkapan mereka, yaquluna hadzal ana,
lihubbihim lidunya, mereka akan mengatakan ini karena mereka cinta kepada dunia. Ya, wala yuriduna dzikral jannah wan nar, mereka tidak menginginkan dibahas tentang surga, dibahas tentang neraka, wal qubur, ya, tentang perkara kubur, wa adzabul qubur, dan tentang azab kubur mereka enggak mau. Ini nanti pembahasannya. Karena kalau kita bicara ini tidak semangat lagi kita bekerja. Maunya kita ke masjid saja. Bahwa kita ya salat saja di masjid berhari-hari, gitu ya. Ini perkataan orang-orang yang kalau begini ungkapan mereka, berarti ini sedang mabuk dunia. Ya, yaqulun, mereka mengatakan, antum tuqaddiruna 'alan nas 'aishahum wa ladzatahum. Al-qadar itu kalian mengurangi kenikmatan hidup manusia dan keindahannya. Jadi kalau kita bicara itu, kata mereka apa? Kalian mengurangi kadar nikmatnya hidup. Jadi tidak ada enaknya hidup kalau kalian bicara tentang surga neraka. Gitu ya? Kita nikmati dunia ini. Kita sekarang berada di dunia, kita nikmati. Jangan bicara surga neraka hari ini. Ya. Fannasu yuriduna ay yasrahu wa yamrahu. Orang-orang ingin hidup bahagia. Orang-orang hidup senang. Orang ingin hidup ya melepaskan keinginannya. Wa antum taquluna lahum, ya, kalian mengatakan kepada mereka, hunaka jannatun wa narun, di situ, di sana terdapat surga, di sana terdapat neraka, wa adzabun wa qabrun wa hisab, ada azab, ada kubur, ada hisab. Yaqulun, mereka lagi mengatakan, la ta'ridu hadzal fil khutab, jangan kalian sampaikan ini di khutbah-khutbah kalian. Jangan kalian bahas tema-tema ini di ceramah-ceramah kalian. Fahadha minal fitan wal iyadhu billah. Ya. Dan orang-orang yang mengatakan seperti ini, jangan bicara tentang surga, jangan bicara tentang neraka, jangan bicara tentang azab, jangan bicara tentang hisab, jangan bicara tentang sirat dan sebagainya. Ini sungguh perkataan seperti ini fitnah wal iyadhu billah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza dhahara fin nas, dan ini muncul di tengah masyarakat. Wa katabuhu fis suhuf wa qaluhu fi majalisihim. Ini bukan hanya sekedar ucapan, bahkan mereka tulis dalam ya media massa, media sosial, dan mereka katakan itu di rapat-rapat, di pertemuan-pertemuan mereka dibahas. Ada orang-orang yang ceramahnya begini-begini dibahas di dalam majelis mereka. Wa dhammul khatib alladhi ya'idhun nas, dan mereka mencela para khutbah, para penceramah yang menjelaskan tentang hal itu kepada manusia, memberikan peringatan manusia tentang hari akhir. Wa yudzakiruhum billah, yang mereka mengingatkan manusia kepada Allah. Wa yaqulun hadza ta'isun linnas wa takdirun lahum wa subhanallah. Kata mereka, orang-orang yang mengingatkan tentang surga neraka ini membuat orang lemah, membuat orang putus asa, membuat orang tidak berdaya, dan membuat orang tidak ada selera dalam kehidupan dunia. Bayangkan. Ini ungkapan siapa ini? Orang-orang mabuk dunia. Jelas ya ikhwah fillah? Inilah kata Nabi SAW, walam yadhhar fikum sakratan, ya, sakratu al-jahli wa sakratu hubbid dunya. Ikhwafillah, di sini selesai pembahasan hadis ini, lalu kemudian dilanjutkan ya oleh sahibul matan walahu, yani Ibnu Waddah, bi isnadin anil Ma'afiri, dari al-Ma'afiri, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba lil ghuraba alladzina yatamassakuna bi kitabillahi hina yutrak wa ya'maluna bi sunnati yawma tutrak. Ini lagi-lagi penjelasan ghuraba. Kemarin itu kan di antara makna ghuraba sebelumnya apa, ada 3 ya. Yang pertama, an-nuzza'u 'anil qabilah. Mereka meninggalkan kampung halaman mereka, ya, berdakwah menjelaskan din, ya, menjelaskan agama. Yang kedua adalah orang-orang
tetap saleh di saat semua orang sudah rusak. Itu di antara makna al-ghuraba, orang yang asing. Yang ketiga apa? Yaitu orang-orang yang selalu berusaha untuk memperbaiki ya yang dirusak oleh orang dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meninggalkan kampung halaman mereka dalam rangka berdakwah kepada Allah, menjelaskan. Kemudian yang kedua, dia tetap istiqamah di atas agama di saat semua orang sudah rusak. Yang ketiga, dia berusaha memperbaiki, berdakwah, amar ma'ruf dan nahi mungkar, memperbaiki kerusakan yang telah dibuat oleh orang dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini fatuba lil ghuraba. Di sini disebutkan beruntunglah bagi orang-orang yang asing. Seperti apa keberuntungan mereka atau orang-orang yang beruntung itu seperti apa? Alladzina yatamassakun, yang berpegang bi kitabillahi, dengan kitab Allah, hina yutrak, di saat kitab Allah itu ditinggalkan. Wa ya'maluna bi sunnati yauma tutrak, dan mereka mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat sunnah itu ditinggalkan orang. Maka fatuba lil ghuraba. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berpegang teguh dengan kitab Allah di saat semua orang telah mengabaikannya. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat semua orang telah meninggalkan sunnah Nabi. Hadis ini, ikhwah fillah rahimakumullah, ya, dijelaskan oleh Shalih Al-Fauzan, hada kama sabaqa annahu sallallahu alaihi wasallam su'il. Hadis ini seperti hadis sebelumnya, seperti mana Nabi ditanya, manil ghuraba, siapakah ghuraba itu, orang yang asing itu? Qala alladzina yuslihuna idza fasada an-nas, alladzina yasluhun idza fasada an-nas, orang-orang yang tetap baik jika apabila orang semua sudah rusak. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, ya, yasluhuna atau yuslihuna ma afsada an-nas, memperbaiki apa yang dirusak oleh manusia. Wa hadzal hadits, dan hadis ini yaqulu fihi, dan dia Nabi mengatakan tuba lil ghuraba, beruntunglah bagi orang-orang yang asing, alladzina yatamassakuna bi kitabillah, ya, bagi orang-orang yang berpegang kepada kitab Allah, ay yatamassakuna bi anfusihim wa yumassikuna ghairahum bi kitabillah, dia tetap istiqamah dengan kitab Allah dan mengajak orang lain untuk tetap dengan kitab Allah. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, mereka menyuruh kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Wa yu'allimuna dinallah, mereka mengajarkan agama Allah. Wa yad'una ila Allah, dan mereka berdakwah mengajak kepada Allah. Walladzina yumassikuna bil kitab wa aqamus salata inna la nudhi'u ajral muslihin, kata Allah, yang berpegang teguh dengan Alkitab, mendirikan salat, sungguh kami tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala orang-orang yang muslihin, yang selalu memperbaiki ya keadaan, yang memperbaiki dirinya dan orang lain. Ikhwan fillah, fala syakka anna alladhi yathbutu 'ala ad-din 'inda al-fitan wasyurur, tidak diragukan orang-orang yang berpegang teguh dengan agama di saat fitnah sudah mulai banyak dan di saat kejahatan sudah mulai merajalela, menyebar di mana-mana, wa qilabun nasid, dan manusia berbalik. Kondisinya berbeda nih, yang hak ditinggalkan, yang batil dipegang, kan? Yang sunnah dibenci, yang bid'ah disukai. Ya? Keadaan seperti ini, ya, orang-orang kondisi yang seperti ini, ya, dia tetap kokoh di atas agamanya, dia tetap kuat, tidak hanyut dengan badai, ya, dengan badai syubhat dan syahwat itu. Dalam badai syubhat dan syahwat tidak hanyut, tetap kokoh dan istiqamah. Ini yang dimaksud oleh Nabi, fatuba lil ghuraba, anna hadza yurja lahu khairun katsir. Orang yang seperti ini diharapkan, ya, darinya kebaikan yang banyak, diharapkan padanya kebaikan yang banyak. Lakin hadza nadirun, tetapi yang seperti ini sangat jarang, kata Shalih Fauzan. Ya, makanya dianggap al-ghuraba, ya, jarang. Fa aktsarun nasi la yasbirun, banyakkan manusia tidak sabar. Kebanyakan manusia tidak sabar. Walau annahum yuhibbuna al-khaira la sabaru,
andaikan mereka mencintai kebaikan, pastilah mereka bersabar. Syekh Ibn Rajab rahimahullah taala, Ibn Rajab, ya, semoga Allah merahmati beliau, ya, memiliki satu tulisan, lahu risalatun qayyimatun fi hadzal mawdu', dalam pembahasan ini, fi mas'alatil al-ghurbah, ya, unwanuha kashful kirbah fi wasfil hali ahli al-ghurbah, ya. Ini nama buku beliau, matbu' dan dicetak. Syarha fiha hadith badal islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada, ya. Dia menjelaskan dalam kitab ini, kashful kirbah ini, kashful kurbah, kashful kurbah fi wasfi hali ahli al-ghurbah, ya. Dia menyingkap hadis tentang bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Ya. Jadi beliau menjelaskan hadis-hadis ini dan faedah-faedah yang terdapat pada hadis tersebut. Dan kalau bisa kita punya, ini bagus, ya. Kita baca hadis ini dan kemudian diambil faedahnya. Apa saja ciri-cirinya, ya? Apa saja ciri-cirinya dan apa saja bentuk-bentuk orang-orang yang keistimewaan, orang-orang yang sabar di dalam masa fitnah tersebut. Nah, dengan berakhirnya penjelasan hadis ini, ikhwafillah, ya, kita dapat 4 poin tentang ciri-ciri orang-orang yang al-ghuraba itu, ya. Saya ulangi sekali lagi, yang pertama adalah orang-orang yang an-nuza' anil qabilah, orang-orang yang meninggalkan kabilah, ya, negeri tempat mereka untuk menegakkan kalimat Allah. Yang kedua, orang-orang yang tetap saleh di saat semua orang sudah rusak. Yang ketiga, orang-orang yang selalu memperbaiki, ya, dari kerusakan yang telah dibuat oleh orang dari agama ini, mendakwahkan yang hak, ya, mengingatkan dari kebatilan, ya, selalu, ya, dibahas, selalu diingatkan, dikuatkan orang-orang dengan tauhid, ya, agar tidak terjebak kepada kesyirikan. Yang keempat, orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran di saat Al-Quran telah ditinggalkan, dan orang-orang yang mengamalkan sunnah di saat sunnah itu ditinggalkan. Inilah di antara ciri-ciri orang al-ghuraba yang mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, dan anak generasi cucu cicit kita ke depan, ya, keturunan kita, berharap mereka tetap istiqamah di masanya yang mungkin itu bukan masa kita, ya. Kondisi dan keadaan sudah berubah, zaman sudah jauh, ya, rentang waktu jarak yang tidak dekat, mereka dihadapkan dengan ujian yang berat, fitnah subhat dan syahwat, gelombang fitnah yang begitu dahsyat yang menyambar-nyambar setiap saat, yang itu dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan kekuatan untuk tetap bertahan di atas kebenaran. Mudah-mudahan kita dan generasi kita ke depannya, ya, generasi kaum muslimin secara umum, kita berharap Allah Subhanahu wa taala berikan kesabaran, dan tentu juga tidak lupa kita berdoa kepada Allah agar Allah berikan kesabaran dan kekuatan serta kemenangan bagi saudara-saudara kita di Palestina, ya, terhadap ujian yang mereka dapatkan. Dan kita harus cerdas menjadi orang, jangan terlalu terpercaya dengan data-data yang dibuat oleh media, bahwa sesungguhnya fakta-fakta itu selalu dibolak-balikkan oleh orang-orang yang memiliki peran dalam media, ya. Maka kita yakin dengan akidah kita, Al-Aqsa akan direbut oleh kaum muslimin, Al-Aqsa akan tegak rayat tauhid di sana, dan orang-orang Zionis, Yahudi, Israel akan angkat kaki di sana. Itu akidah yang harus ada pada setiap diri seorang muslim. Tapi kapan Allah berikan? Inilah hikmah yang ada pada Allah. Kita diharapkan bersabar, diharapkan kuat, ya, menghadapi ujian itu. Dan semoga kaum muslimin yang ada di sana Allah berikan kekuatan, ya, kesabaran,
yang menghadapi ujian berat tersebut. Semoga anak-anak di sana dan para syuhada, para wanita yang korban, Allah terima di sisinya seluruh amal-amal mereka, dan para pejuang yang pertahankan negeri mereka, tanah air mereka, Allah berikan kekuatan. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam, wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara